Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pai Suparti dalam acara Speak Up Radar Majalengka, mendengar didengar sebab diam bukan solusi. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Kasubag TU Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Heru Herudin. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Mungkin tadi perjalanannya cukup jauh ya, Pak. Dengan cuaca yang sedang hujan tapi masih bisa berkunjung ke Radar Majalengka. Ada beberapa hal yang menarik kan, yang mungkin saat ini perlu kita diskusikan terkait dengan perkembangan dunia pendidikan, karakter, terus kerukunan dan lainnya yang menjadi concern Kementerian Agama, mungkin salah satunya. Yang ingin saya tanyakan, isu strategi apa yang saat ini tengah digarap di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Kang Pai atas undangannya, kepercayaannya. Saya bisa bergabung di Radar Majalengka ini, luar biasa dengan program-program yang sangat tajam dan memang sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Majalengka ketika ada beberapa sisi berita-berita atau isu-isu aktual itu diangkat media dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Beberapa isu di Kementerian Agama hari ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa Kemenag itu punya 8 program prioritas, Kak. Jadi itulah yang disebut dengan Asta Protas, ya. Dari 8 program prioritas Kementerian Agama ini yang sangat di underline oleh Kementerian Agama Kabupaten Majalengka itu adalah dalam 3 hal. Yang pertama itu meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, sebab kami menyadari betul bahwa modal dasar pembangunan dalam sebuah negara itu harus dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, apalagi dengan kondisi existing atau data-data faktual di negara kita ini terdiri atas banyak ribuan pulau, kemudian ratusan bahasa dan suku bangsa. Kalau tidak dibingkai dalam sebuah suasana yang harmonis, maka otomatis ancaman disintegrasi ini menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan, dan itu yang banyak terjadi di negara-negara lain, khususnya Timur Tengah. Makanya saya sangat berbahagia dan sangat bangga dengan Indonesia ini, di mana sudah teruji dari mulai kemerdekaan sampai hari ini dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah betul-betul membuktikan bisa melewati berbagai tantangan disintegrasi bangsa. Isu strategis yang kedua itu adalah terkait dengan penguatan ekoteologi. Jadi jauh sebelum terjadi berbagai bencana di Nusantara ini, sebetulnya Kementerian Agama sudah memiliki pemikiran bagaimana kemudian cinta lingkungan ini harus menjadi sebuah mindset bersama seluruh anak bangsa, karena bagaimanapun juga dengan struktur geografi, suhu, kemudian kontur tanah dan seterusnya di Indonesia yang seperti ini dengan ribuan pulau, maka lingkungan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dalam rangka kelangsungan kehidupan. Jadi ekoteologi itu definisinya adalah bagaimana kita memahami tentang konsep memelihara lingkungan tetapi menggunakan pendekatan keagamaan. Ya. Jadi selama ini kan misalkan kita membuang sampah ya untuk kebersihan dalam rangka menghindari berbagai bibit penyakit misalkan yang diakibatkan oleh lalat karena mengundang lalat ketika di rumah tidak bersih. Tetapi lebih daripada itu sesungguhnya ada dorongan lain yang membuat orang bisa berbuat bersih, yaitu adalah dorongan dari pandangan keagamaan. Bahwa misalkan dalam agama Islam itu sangat mencintai terkait dengan kebersihan. Itu kan direfleksikan, kita mensucikan badan saja 5 kali minimal dalam sehari semalam kan. Apalagi kalau kita berbicara tentang
dalil-dalil, argumen-argumen keagamaan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ya, jadi ekoteologi ini bagaimana komitmen Kementerian Agama agar lingkungan itu betul-betul menjadi sebuah tempat hidup yang harus dinikmati oleh generasi berikutnya, anak, cicit, dan seterusnya. Terus untuk aplikasi tentang ekotologi di lapangan seperti apa, Pak? Apakah seperti dengan ada gerakan penghijauan di sekitar lingkungan Kemenag maupun sekolah-sekolah di bawah Kemenag, atau seperti apa? Ya, untuk menindaklanjuti dari penguatan konsep ekoteologi yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama juga menindaklanjuti dengan program Kementerian Agama ASRI, di mana lingkungan kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia itu diharapkan bisa betul-betul rindang, kemudian bersih, kemudian nyaman, kemudian hijau begitu. Bahkan khusus untuk kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama kemarin tahun 2026, kita mengadakan lomba Satker Asri, baik di lingkungan KUA maupun di lingkungan madrasah. Jadi syarat sebuah satker di lingkungan Kemenag masuk dalam kategori ASRI itu ya di halaman, ya ketika ada space untuk ditanami tumbuh-tumbuhan, tanaman, maka itu wajib hukumnya untuk dirindangkan, dihijaukan dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat dalam rangka kebutuhan tidak hanya untuk mata biar teduh, tetapi juga kebutuhan oksigen dan lain sebagainya. Termasuk di ruang kerja, kita wajibkan setiap meja-meja itu ada tanaman-tanaman hidup yang bisa hidup tanpa sinar matahari. Ya, kemudian juga tempat sampah, ya jelas wajib, kemudian mengurangi botol plastik dan lain sebagainya. Intinya mengarah kepada sebuah penciptaan lingkungan yang lebih asli tadi, lebih asli lah, lebih asli dan lebih alami. Terus tadi kan baru 2, Pak. Yang ketiga mungkin Oke. 3 ini sektor pendidikan. Jadi Kementerian Agama dalam Hasta Protas ini menginginkan agar pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama itu menjadi sebuah pendidikan yang unggul, sebuah pendidikan yang terintegrasi, ya, dan sebuah pendidikan yang humanis begitu. Jadi ditindaklanjuti dengan Direktorat Pendis itu meluncurkan sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang disebut dengan kurikulum berbasis cinta. Ya, KBK. jadi kurikulum berbasis cinta itu bagaimana si seluruh komponen pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Kementerian Agama, baik madrasah maupun pondok pesantren, diharapkan bisa melakukan sebuah proses interaksi pembelajaran ini berdasarkan cinta, ya, baik itu guru ke peserta didik ke guru, kemudian juga mencintai ilmu pengetahuannya sendiri, sehingga diharapkan karakter yang muncul itu adalah karakter yang betul-betul mencerminkan tentang sikap kemanusiaan yang toleran, yang moderat, yang saling menyayangi begitu, bukan profil pelajar rahmatan lil alamin itu, yang rahmatan lil alamin, tidak radikal, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik nih Kang, berbicara tentang tadi profil pelajar yang rahmatan lil alamin ini. Kita mungkin pada akhir-akhir ini kita banyak diganggu dengan banyaknya peristiwa atau kejadian yang terjadi di Indonesia khususnya, banyaknya seperti yang pelajar berani terhadap guru atau mengabaikan tentang tata krama, sopan santun, karakter. Nah, untuk menyikapi hal ini bagaimana upaya Kemenag nih untuk mendorong agar peningkatan karakter siswa khususnya di Kemenag ini lebih bagus? Ya, jadi yang pertama bahwa kita mendorong setiap mata pelajaran yang dikembangkan di lingkungan madrasah itu tidak kering terhadap nilai begitu.
Jadi kalaupun mata pelajaran itu umum misalkan, itu harus diintegrasikan dengan nilai-nilai Nilai agama. keagamaan, ya, supaya ruhnya masuk dalam mata pelajaran itu. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong bahwa pentingnya ada kolaborasi yang intensif, tidak hanya penyelenggara pendidikan, tetapi termasuk juga lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Sebab kalau kita perhatikan kadang-kadang kalau proses pembinaan karakter itu hanya di lingkungan lembaga pendidikan di madrasah, sementara di lingkungan keluarga tidak support terhadap hal itu, ini juga tidak akan berhasil. Artinya harus ada kerjasama ya, Harus ada simbiosis kerjasama, termasuk juga lingkungan di mana anak bergaul begitu dengan kawan-kawannya, itu juga harus betul-betul mendukung. Jadi tiga aspek ini harus selaras. Ya. Untuk sisi pengawasan sendiri gimana Pak? Apakah seperti Kemenag juga membuat strategi khusus nih untuk bisa mengawasi anak selain terkait kegiatan di sekolah maupun pengawasan di luar nih di jam sekolah, karena jam-jam di luar sekolah ini cukup rawan nih. Ya. Untuk kegiatan pengawasan di kita cukup banyak kebetulan SDM pengawas madrasah maupun pengawas PAI, yang mana mereka memiliki tugas, memiliki fungsi untuk tidak hanya mengawasi di bidang administratif ya, tetapi juga di bidang kualitas atau mutu lulusan, termasuk juga komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan karakter baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan sekolah umum. Dan kemudian yang kedua juga kita betul-betul proaktif ketika mendapati kasus-kasus ya yang menimpa kepada siswa kita, misalkan terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kawan sendiri, ataupun misalkan terkait dengan kekerasan fisik atau terkait dengan problem-problem lainnya yang mana itu kita sinyalir dapat menghambat proses pembelajaran ataupun dapat menghambat sebuah proses pengembangan psikologi anak ya, yang mengarah kepada psikologi yang tidak sehat begitu. Terkait hal itu gini Kang, kalau boleh tahu dengan Kemenag ini sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga apa saja nih terkait dengan penguatan karakter anak, pengawasan dan lain-lain. Apakah dengan LPA lembaga pemberdayaan anak dan perempuan, atau dengan dinas kesehatan dan lain-lain? Dengan lembaga tersebut ada kerjasama? Ya. Itu sebetulnya yang lebih memahami tentang itu di seksi pendidikan madrasah. Tetapi yang saya tahu bahwa selama ini Kementerian Agama membangun komunikasi yang cukup bagus dengan tadi lembaga perlindungan anak dan perempuan. Kemudian kalau di pemerintah daerahnya dengan dinas DP3AKB, kemudian juga dengan LSM pegiat ya sosial begitu. Misalkan dalam penanganan pendidikan seks misalkan ya, itu juga meraih tokoh-tokoh yang kompeten di bidangnya, termasuk juga organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS juga. Itu kita coba diedukasi lah, menghadirkan tenaga dari mereka. Ya artinya sudah ada terjalin kerjasama ya. Termasuk juga itu di Direktorat Bimas Islam sebetulnya ada sebuah program yang disebut dengan BRUS ya, yaitu bagaimana sasarannya anak sekolah itu agar dia memahami tentang alat reproduksi begitu, tentang kematangan mental menjelang pernikahan, agar terhindar si usia sekolah itu tidak berpikir bagaimana segera untuk bisa menikah begitu tanpa ada kesiapan mental, pengetahuan yang memadai begitu. Jadi program ini juga adalah bagian dari program Bimas Islam yang hari ini cukup gencar kita kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan baik madrasah maupun sekolah umum. Baik lagi Bang, saya sangat tertarik dengan yang ekoteologi tadi. Kalau tidak salah ingat gitu ya, sepengetahuan saya dulu Kemenag itu pernah mengeluarkan sebuah aturan
di KUA terutama. Ya. Bagi orang yang akan menikah itu harus menyumbangkan bibit tanaman. Ya. Itu sampai saat ini masih berjalan atau sudah? Ya. Program itu disebut dengan PPLing ya. Oh ya, itu PPLing. Sampai hari ini masih terus berlanjut bahwa Catin itu sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap lingkungan diharuskan untuk menghibahkan tanaman ya sebelum dia melaksanakan pernikahan. Tidak hanya Catin, bahkan di Kementerian Agama, CPNS dan P3K yang baru diangkat juga dia wajib menghibahkan tanaman dan kemudian langsung ditanam oleh yang bersangkutan di lokasi-lokasi yang memang dianggap diperlukan begitu. Ada untuk teduh dan lain sebagainya. Tidak hanya di lingkungan instansi. Artinya program-program tadi ada 3 program unggulan ini diharapkan bisa terrealisasi tahun ini sehingga akan menciptakan sebuah terobosan baru. Yang ingin saya tanyakan satu, Pak. Baik ekotologi maupun tadi tentang kurikulum berbasis cinta, apakah bisa dikombinasikan program tersebut menjadi sebuah kurikulum muatan lokal untuk di sekolah-sekolah yang ada di madrasah tersebut? Jadi bukan muatan lokal ya, tetapi memang ini adalah bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang cinta kemanusiaan. Dan dalam konsep peserta didik yang cinta kemanusiaan juga tentu di dalamnya ada cinta lingkungan juga. Jadi memang ini sudah terintegrasi konsep penguatan kerukunan, konsep ekoteologi, konsep kurikulum cinta, itu juga tidak hanya semata-mata dikembangkan di dunia kerja di luar lembaga pendidikan, tetapi muatan-muatan itu juga kita coba dorong ya diimplementasikan dalam sebuah lingkungan dunia pendidikan, yaitu di lingkungan madrasah, di lingkungan RA dan di lingkungan pondok pesantren. Target yang ingin dicapai dari 3 hal ini? Ya, jadi kita ingin mewujudkan sebuah sosok peserta didik lulusan RA, lulusan madrasah, lulusan pesantren itu adalah peserta didik yang berpikir moderat, peserta didik yang cinta kemanusiaan, yang cinta terhadap lingkungan, kemudian yang betul-betul potensinya bisa dikembangkan secara maksimal. Artinya ingin melahirkan sosok peserta didik yang tadi bukan hanya mahir dalam ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki rasa cinta terhadap alam, terhadap sesama ya, terhadap lingkungan dan lain-lain, dan tetap tidak mengabaikan tadi sisi-sisi keilmuannya. Oh iya, seperti itu ya. Nah satu lagi Kang, mungkin ini yang terakhir lah. Saat ini kan Kementerian Agama ini sudah berpisah nih dengan bukan rekan sejawat tapi sekandung, yaitu haji. Bagaimana dengan program kerja program Kemenag sendiri? Apakah masih ada berkaitan dengan haji yang masih bisa ditangani atau sudah lepas semua? Ya. Pertama bahwa ini bukan kali pertama ya, beberapa tugas Kementerian Agama itu terpisah dari Kementerian Agama berdiri sendiri. Sebetulnya ini adalah kali ke-6. Yang pertama itu zakat. Zakat itu dulu dikelola oleh Kementerian Agama, kemudian melembaga menjadi lembaga tersendiri yang hari ini menjadi Bajnas. Kemudian yang kedua wakaf. Wakaf hari ini melembaga menjadi Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Kemudian selain itu juga Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dulu di bawah Kementerian Agama, hari ini gabung ke Mahkamah Agung. Kemudian selain itu Pangan Halal. Jadi hari ini menjadi BPJPH. Kemudian selain itu juga Litbang. Litbang Kementerian Agama bergabung dengan BRIN begitu. Dan sekarang ya yang terbaru itu adalah haji. Jadi haji hari ini
memang berdasarkan amanat undang-undang itu harus dipisah dari Kementerian Agama dan menjadi kementerian tersendiri. Ya, bagi kami karena itu adalah amanat undang-undang, kita dukung sepenuhnya. Terkait dengan proses pemisahan itu sendiri kan ada SDM, kemudian ada aset juga yang harus kami berdua diselesaikan begitu, dan alhamdulillah untuk ya di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Majalengka tidak ada hal atau kendala apapun terkait dengan hal itu. Sebab kami sama-sama menyadari bahwa apakah itu dikelola oleh Kementerian Agama atau menjadi kementerian tersendiri, yang jelas poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Artinya meskipun sudah terpisah secara badan, tapi secara hati masih tetap seperti itu kan? DNA-nya Kementerian Agama. Baik. Dan kalau dari sisi program jelas karena itu sudah berpisah dari Kementerian Agama, maka itu menjadi ranah Kemenhaj. Tetapi untuk hal-hal perbantuan barangkali dari sisi SDM dan lain sebagainya, kita siap membantu dan support. Dan kabarnya katanya masih ada beberapa pegawai Kemenag Majalengka yang masih ikut diperbantukan di Kemenhaj saat ini. Iya, karena menurut saya kementerian baru ini kan masih dalam tahap transisi hari ini dan memang tidak ujug-ujug kan ya, kemudian dia establish begitu. Ada sebuah proses yang cukup panjang saya pikir, dari sisi peralihan SDM, dari sisi peralihan aset dan lain sebagainya, termasuk juga penganggaran. Maka fakta di lapangan hari ini kami memang ada beberapa karyawan yang diperbantukan di Kementerian Haji. Selama masa transisi ini masih berjalan dan selama dibutuhkan maka kita siap untuk membantu. Mungkin terima kasih Kang Heru, banyak sekali yang bisa digali dan diinformasikan. Sebenarnya masih banyak, cuman karena waktu juga yang memutus waktunya. Tapi yang jelas dari obrolan tadi mungkin ada beberapa yang mungkin bisa kita garis atau underline, diantaranya bahwa Kemenag Kabupaten Majalengka memiliki tiga isu strategis nih, yang sekarang ini sangat dikejar lagi di salah satunya adalah peningkatan kerukunan, ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta. Karena dengan tiga hal ini akan menciptakan salah satunya adalah sosok pelajar yang rahmatan lil alamin, yang cinta terhadap dirinya, cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap alam, cinta terhadap masyarakat, dan peduli terhadap lingkungan. Dan termasuk mungkin akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan beragama ya di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan dari saya, Speaker Peradar Majalengka, didengar, karena diam bukan solusi. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aturun Kang. Ya, sama-sama.